Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka hamidul majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada kita, sehingga pada malam ini kita masih tetap bisa mengikuti kajian untuk majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita semua masih diberi oleh Allah kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga bisa hadir di kajian ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita walaupun sehat, tapi mereka tidak bisa mengikuti kajian. Termasuk saya ini, saya paksakan karena asam urat saya ini sangat tinggi sekali, sehingga jalan saya itu agak deglek-deglek yang kanan. Tadi sudah saya periksakan, baik tes darah dan sebagainya, asam uratnya tinggi, sehingga lutut saya ini, kata dokter tadi, adalah pengapuran. Pengapuran. Tapi alhamdulillah karena ada tanggung jawab saya untuk mengisi suatu kajian karena sudah terjadwal itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti yang akan saya angkat untuk pembahasan hari ini adalah persaudaraan atau persahabatan. Karena persaudaraan itu adalah merupakan suatu sendi masyarakat Islam. Ini yang akan kita bahas nanti. Namun sebelum saya bahas,
ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk mengenai masalah program yang ada di Masjid Baitur Rahman. Programnya kajian yang selama ini yang sudah kita ikuti sudah bertahun-tahun, yaitu setiap Jumat habis Isya itu ada kajian setiap Jumat. Kemudian ada lagi program yaitu untuk mendidik dan untuk melatih adik-adik atau anak-anak yang bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman mendapat uang saku. Ini sebagai apresiasi dan sebagai motivasi adik-adik. Kalau bisa mengajak orang tuanya, bapak ibunya diajak untuk sholat subuh, maka uang saku itu akan saya tambahi. Kalau bisa ngajak orang tuanya ya untuk sholat subuh, itu programnya. Yaitu setiap hari apa, adik-adik mungkin sudah tahu, setiap Senin dan Kamis. Ya. Kemudian yang kedua yaitu dalam Muhammadiyah itu centelan, ya centelan. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman itu akan mendapat sayur, lauk pauk, atau nanti beras, tidak sayur mayur saja, nanti ada juga beras dan sebagainya. Itu nanti setiap hari Ahad, kedua dan keempat, ya itu sudah kita lakukan. Ya ini untuk supaya berjamaah subuh itu banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengaji. Ya, mengaji ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Qur'an nanti bisa mengikuti ya ngaji setiap hari Selasa dan Kamis ba'da maghrib. Ya, itu sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Kemudian yang keempat yaitu kajian seperti ini hanya Ahad yang pertama ada makan malam. Yang Jumat kedua dan ketiga dan keempat hanya snack. Ya, ini untuk memakmurkan masjid ya supaya tidak sepi ya itu. Itu program ya yang kita lakukan dan sudah berjalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita membahas tentang masalah persaudaraan, karena persaudaraan ini menjadi sendi masyarakat Islam, ya menjadi sendi masyarakat Islam. Karena Rasulullah diangkat, jadi diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul adalah suatu nikmat besar. Karena kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul itu kira-kira umur berapa? Umur 40. Jadi umur 40 diangkat menjadi Rasul. Kalau Nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, tetapi wahyu itu belum disampaikan kepada seluruh umat. Ini yang Nabi. Nah sekarang yang Rasul.
Rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, kemudian diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, dan wahyu itu disampaikan kepada seluruh umat. Nah, itu perbedaannya. Kalau Nabi belum disampaikan kepada umatnya wahyu itu, tapi kalau Rasul sudah disampaikan kepada seluruh umatnya. Ini perbedaannya. Ya, perbedaannya. Karena kehadirannya Rasulullah itu adalah menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Jadi menjadi semesta alam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa diutusnya Nabi Muhammad, diutusnya Rasulullah itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bagi seluruh alam. Karena apa? Karena di Arab itu sebelum Islam diturunkan, jadi sebelum Islam diturunkan, itu manusianya itu selalu bertengkar, selalu bermusuhan, selalu saling bunuh membunuh. Ini pada saat Islam belum diturunkan di Arab. Nah, setelah Islam itu diturunkan, nah, karena Islam di sini adalah visinya untuk mempersatukan, untuk mempersaudarakan. Jadi itu visi Islam, maka diturunkanlah. Maka diturunkan Islam itu adalah untuk mempersatukan, untuk mempersaudarakan. Pada saat itu karena terjadi saling pembunuhan, ya, saling permusuhan di Arab. Ya, di Arab saling permusuhan dan pembunuhan. Akhirnya Islam turun dan diutuslah Nabi Muhammad, maka untuk mempersatukan. Jadi untuk mempersatukan. Jadi tugas Nabi Muhammad itu adalah untuk mempersatukan, untuk mempersaudarakan. Walaupun pada saat itu di kota Yasrib itu kota Madinah, pada saat itu ada dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini saling bermusuhan, saling bunuh membunuh. Itu terjadi di kota Yasrib. Walaupun memang pada saat Rasulullah SAW itu untuk berdakwahnya itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Berdakwahnya di kota Mekah itu 13 tahun. Kemudian di kota Yasrib, di kota Madinah itu 10 tahun. Maka jumlahnya 23 tahun Rasulullah itu berdakwah untuk menyampaikan risalah Islam selama 23 tahun. Walaupun kalau kita hitung Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul itu umur 40. Umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun ditambah 23 tahun selama berdakwah, itu jumlahnya 63. Nah, 63 Rasulullah itu
wafat. Ya, Rasulullah wafat. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, maka untuk mempelajari perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang biasa disebut dengan Sirah Nabawi itu adalah mempelajari pribadi yang ideal dalam memahami, mengamalkan, dan mendakwakan Islam, sekaligus juga merupakan gambaran masyarakat ideal yang dibangun di atas tuntunan wahyu ilahi. Ya. Jadi pada saat itu Rasulullah mempersatukan dari kaum atau dari suku Aus dan suku Khazraj, maka dipersaudarakan oleh Rasulullah pada saat ada di kota Yasrib. Dipersaudarakan. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Ansor. Kelompok yang kedua adalah kaum Muhajirin. Ya, kaum Muhajirin. Dan kelompok Ansor ini adalah asli dari kota Yasrib, dari kota Madinah. Ansor. Sedangkan kelompok Muhajirin ini adalah pendatang dari kota Mekah dan dari daerah sekelilingnya, sehingga disebut kelompok Muhajirin. Nah, ini disatukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya umat yang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Nah, ini pada saat terjadi permusuhan itu di antara dua kelompok itu, yaitu dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian dipersaudarakan, disatukan oleh Rasulullah menjadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sehingga turunlah ayat ini dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini, bahwa kita semua sebagai umat yang beriman itu adalah saudara. Maka di antara saudara kita itu, maka perbaikilah. Ya, perbaikilah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapat rahmat. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi kalimat innamal mu'minun, innamal ini adalah sesungguhnya. Innama itu sesungguhnya. Ya, dan sesungguhnya ini adalah merupakan suatu mengandung pengertian, yaitu tekanan keras. Tekanan keras agar supaya kita sesama orang yang beriman, sesama umat Islam itu hendaknya kita bersaudara. Itu tekanannya, ya, agar kita bersaudara. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, ditegaskan lagi dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Yang artinya orang muslim itu saudara muslim yang lain. Ya, sesama muslim. Itu saudara.
Makanya dalam hadis ini Sa'ad bin Hisam bin Amir berkata, aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku akan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bertanya kepada istri Rasulullah yang termuda, yaitu Siti Aisyah, tentang mengenai masalah akhlak Rasulullah yang ditanyakan itu. Apa jawab istri Rasulullah? Jawabannya adalah kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu ada pada Al-Quran. Jadi itu akhlak Rasulullah ada pada Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi kita sebagai manusia yang beriman, kehidupan kita, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya bukan saja harus dijadikan teladan dalam menjalankan hidup dan kehidupan, tetapi juga harus dijadikan sebagai tolak ukur keteladanan. Jadi artinya kita dalam hidup ini, kita itu bisa mencontoh Rasulullah. Baik tingkah laku kita, baik perbuatan kita, karena pada saat istri Rasulullah ditanya tentang akhlaknya adalah kana khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu ada pada Al-Quran. Nah, makanya bagaimana kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayatnya 21. Yang bunyinya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi di sini dalam hidup kita itu bagaimana kita itu bisa mencontoh Rasulullah atau meniru Rasulullah. Uswatun hasanah. Jadi bagaimana kita itu bisa berbuat baik, ya, bisa mencontoh dalam hidup kita itu mencontoh Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu, juga disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Saya baca terjemahnya aja di situ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Jadi kalau muhajirin itu dari Mekah, kalau ansor itu dari Madinah. Ya, karena dipersaudarakan oleh Rasulullah dua kelompok tadi, yaitu muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi sehingga karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka akhirnya sudah tidak ada pembunuhan, kerusakan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah membuat suatu perjanjian kepada dua kelompok itu. Ya, perjanjiannya bagaimana?
Perjanjiannya kalau ada satu kelompok maka akan kena denda diat. Itu perjanjiannya. Ya, kena, yaitu perjanjian kena diat. Nah, diat itu adalah untuk membayar kepada seluruh anggotanya, walaupun mereka tidak ikut unsur satu, kelompoknya hanya satu orang yang membunuh, maka semua anggotanya dikenakan diat. Itu perjanjian, ya, perjanjian daripada Rasulullah. Agar supaya apa? Agar supaya tidak terjadi pembunuhan lagi, sehingga persaudaraan dan persahabatan itu betul-betul ya masih tetap utuh gitu loh. Walaupun pada saat itu di kota Madinah itu ada 9 masjid. 9 masjid ini hanya satu masjid yang dibuat untuk berjamaah dan untuk Jumatan. Nah, masjid apa yang untuk sholat berjamaah dan Jumatan itu adalah Masjid Nabawi. Nah, tujuan daripada Rasulullah SAW untuk diadakan Jumatan itu agar supaya baik itu kelompok Ansor maupun kelompok Muhajirin, ya, agar supaya masih tetap bisa persaudaraannya. Karena setiap minggu sekali ada khutbah Jumat. Dan tujuan Rasulullah SAW diadakan khutbah Jumat ini karena memupuk suatu keimanan kepada sore itu Islamnya masih lemah, ya, masih lemah, masih rendah. Karena masih rendah maka perlu pembinaan, karena Islamnya itu dulu adalah lebih dulu daripada kaum Muhajirin, sehingga kaum Muhajirin tidak boleh merendahkan kepada kaum Ansor dalam Islam itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, sehingga disitulah bahwa Rasulullah berdakwah dari kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun sudah berhasil, kemudian hijrah di kota Yasrib selama 10 tahun untuk tugasnya mempersatukan dan mempersaudarakan kepada suku Aus dan suku Khazraj. Ya, sehingga di situ disatukan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayatnya 13 yang bunyinya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling takwa di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah,
Jadi kalau kita lihat dari dua kelompok tadi, kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin, kalau kita lihat dari ayat ini, ayat surat Al-Hujurat ayat 13 di sini adalah baik ya, baik dari seorang laki-laki maupun wanita, baik berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu kita harus lita'arofu, harus kita saling kenal. Makanya termasuk jamaah masjid ini yang aktif gitu kan, ya, yang aktif, rajin, ya, termasuk ini Pak Rasmuji, ya ini kan aktif ini. Pak Mul, mana Pak Mul tadi yang dari Pacar Kembang, Pacar Keling, ya ini kan aktif. Itu mengikuti suatu kegiatan, walaupun tanpa undangan, ya termasuk Pak Mahfud, ya, yang juga rajin juga. Alhamdulillah masjid ini dibantu oleh Pak Mahfud untuk video. Ini artinya untuk publikasi ke WA yang lain, ya, ke WA yang lain. Karena apa? Karena memang masjid itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang kegiatannya banyak, ada yang tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, kalau tidak ada kegiatan kan uang ini, uang dari jamaah, infaknya kan mengendap, amalnya mereka kan berhenti. Nah, sehingga kalau kita buat seperti kegiatan dan sebagainya, maka amal kita itu akan mengalir. Itu amal kita. Sehingga infak itu akan berjalan terus dan kegiatan juga berjalan terus. Sehingga kalau bisa saldo masjid itu nol itu loh. Jadi saldo masjid kita itu nol. Sebagaimana masjid di Jogja, Joko Karya. Ya, Joko Karya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, ini pentingnya persaudaraan itu. Jadi kalau pentingnya persaudaraan itu karena menjadi suatu sendi masyarakat Islam, maka mereka itu saling menyupport, saling membantu, saling menolong. Ya, termasuk ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ada juga yang mereka membantu dan lain sebagainya, sehingga kegiatan itu berjalan. Ya, sehingga alhamdulillah masjid kita ini ya, kalau kita secabang Mulyorejo itu nomor 1 karena sering mendapat ya, mendapat penghargaan, mendapat piagam, sehingga lemari di pojok itu sudah tidak muat. Itu namanya Masjid Baitur Rahman semua itu. Jadi bukan nama pribadi saya, tapi namanya Masjid Baitur Rahman. Ya, baik juara 2, baik juara 3 dan sebagainya itu. Ini menunjukkan bahwa masjid kita itu sedang memakmurkan dan mensejahterakan jamaahnya, mensejahterakan ya jamaahnya. Sehingga karena kadang-kadang di instansi itu mengadakan suatu lomba masjid, itu lomba kegiatan dan lain sebagainya itu, termasuk Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Wakil Presiden dulu, yaitu Yusuf Kala. Itu sering mengadakan suatu lomba masjid. Cuma masjid kita se-Jawa Timur masih kalah.
ya. Jadi belum bisa mencapai se-Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu kan luas dan masjidnya juga besar-besar itu, bagus-bagus itu. Masjid di desa-desa itu ya di kota-kota itu sekarang masjidnya itu bagus-bagus sekali. Nah, pada saat ikut lomba se-Jawa Timur ya kita kalah terus terang kalau masih se-Jawa Timur ya, se-Jawa Timur. Karena kita lihat masjid kita ini masih kecil ya dibanding dengan masjid-masjid di kabupaten dan sebagainya, itu sangat besar-besar sekali dan bagus-bagus sekali dan kegiatannya juga banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan, tidak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan ya, bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Ya, mari kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.